Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai aset tetap. Anggota kelompok yang pertama Afifa Nurul Aidi, 2 Agung Dewanto, 3 Ainun Arfi, 4 Alif Wicaksono, 5 saya sendiri Ananda Gina Tribuana, 6 Anindya Safitri, dan yang terakhir adalah Sinta Anggraini. Definisi dari aset tetap. Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk mendukung kegiatan operasional yang digunakan selama lebih dari satu periode. Kemudian dasar pengaturan yang mengatur aset tetap terdapat pada PSAK 16, yaitu paragraf 7, 15, 28, 30, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 51, 53, 54, 63, 64, 67, 69, 70, 73, dan 83. Sedangkan pada PSAK 7 terdapat pada paragraf 8 dan 17. Penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aset tetap. 1. Aset tetap dapat diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu sampai aset tersebut siap digunakan atau dari transaksi sewa pembiayaan. Misalnya, tanah, bangunan, alat angkut, dan inventaris. Yang kedua, aset tetap yang diperoleh untuk tujuan keamanan atau lingkungan tidak menambah masa manfaat, tetapi diperlukan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari aset tetap yang lain. Biaya yang ketiga, biaya perolehan aset tetap dari pembelian atau dibangun sendiri meliputi harga perolehannya yang termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi potongan pembelian dan diskon lainnya. Selanjutnya, biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Contohnya, biaya imbalan kerja, penyiapan lahan, perakitan, dan pengujian. Yang terakhir ada estimasi awal biaya, pembongkaran, dan pemindahan aset tetap, dan restorasi lokasi aset. Selanjutnya, penjelasan yang keempat yaitu dalam menentukan transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak. Bank mempertimbangkan sejauh mana arus kas masa depan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi ini. Yang kelima, untuk aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran, biaya perolehan dari suatu aset tetap diukur pada nilai wajar. Tetapi ada pengecualian, yaitu transaksi pertukaran yang tidak memiliki substansi komersial dan nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Selanjutnya yang keenam, untuk aset tetap yang diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap dilakukan secara proporsional atas nilai wajar dari aset tetap. Perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Terdapat pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, pada saat perolehan, bank mengakui aset tetap sebesar biaya perolehan dan diakui pada saat terjadinya. Yang kedua, setelah pengakuan awal, bank dapat mengakui dan mengukur aset tetap dengan menggunakan model biaya, yaitu dicatat sebesar biaya perolehan yang dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Selanjutnya, ada model revaluasi, yaitu dicatat sebesar revaluasian. Yang ketiga, pengeluaran setelah perolehan tanah ditambahkan pada jumlah tercatat apabila meningkatkan manfaat ekonomis atau kinerja atau umur ekonomis. Selanjutnya yang keempat, pengeluaran untuk memelihara kondisi tanah dan pajak daerah terkait tanah dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. Yang kelima, pengeluaran perpanjangan hak tidak ditambahkan pada nilai tercatat tanah tetapi sebagai beban tangguhan. Jika tidak material, maka dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. 6. Penghentian pengakuan. Laba atau rugi yang timbul harus diakui dalam laporan pada rugi. Pada saat aset dihentikan, pengakuannya sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dan jumlah tercatat dari aset tersebut.
Yang ketujuh, pada saat pengakuan awal, aset tetap yang tersedia untuk dijual dicatat pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya. Yang kedelapan, aset tetap yang tersedia untuk dijual tidak disusutkan atau diamortisasi. Yang kesembilan, pada saat penjualan aset tetap yang tersedia untuk dijual, selisih antara nilai yang dibukukan dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian non-operasional pada saat penjualan. Perlakuan akuntansi untuk aset tetap yaitu pada penyajian. Yang pertama, aset tetap disajikan di neraca sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai jika menggunakan model biaya. Selanjutnya, jika menggunakan metode revaluasi, jumlah revaluasian dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Yang kedua, beban tangguhan. Karena pengurusan legal, hak atas tanah disajikan terpisah dengan beban tangguhan yang lain karena sifatnya yang berbeda. Yang ketiga, aset yang tersedia untuk dijual disajikan secara terpisah dari aset tetap lainnya dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Ilustrasi jurnal pada aset tetap ketika pada saat perolehan. Pada saat pembelian atau pembangunan, di debit terdapat akun aset tetap, di kredit terdapat akun kas atau rekening atau giro. Pada saat transaksi pertukaran aset, di debit terdapat aset tetap jika aset yang ditukar baru, tetapi jika aset yang ditukar adalah aset lama, maka nama akun tersebut akumulasi penyusutan. Selanjutnya, di kredit akun aset tetap untuk aset lama. Pada saat transaksi pertukaran aset, jika untung, maka di debit akan ada keuntungan, namun jika rugi, maka di kredit akan ada kerugian. Selanjutnya, pada saat penerimaan sumbangan berupa aset tetap, di debit akun yang ada yaitu aset tetap, di kredit yaitu modal donasi atau tambahan modal disetor. Selanjutnya, pada saat penggantian bagian aset tetap, di debit ada aset tetap sebagai bagian pengganti, lalu akumulasi penyusutan sebagai bagian yang diganti, lalu di kredit ada aset tetap sebagai bagian yang diganti. Aset tetap pada pengukuran setelah pengukuran awal. Model biaya, pengakuan bahan penyusutan pada debit, beban penyusutan pada kredit, akumulasi penyusutan. Kerugian penurunan nilai pada debit, kerugian penurunan nilai pada kredit, cadangan kerugian penurunan nilai. Modal revaluasi atau peningkatan nilai wajar. Peningkatan nilai tercatat aset akibat revaluasi pada debit, aset tetap pada kredit, surplus revaluasi atau ekuitas. Jika pernah mengalami penurunan akibat revaluasi pada debit, aset tetap pada kredit, surplus revaluasi atau ekuitas, atau kerugian penurunan nilai, laporan laba rugi. Pengakuan beban penyusutan pada debit, beban penyusutan pada kredit, akumulasi penyusutan. Pemindahan surplus revaluasi pada debit, surplus revaluasi atau ekuitas pada kredit, saldo laba. Aset tetap pengukuran setelah pengakuan awal. Modal revaluasi penurunan nilai wajar. Penurunan nilai tercatat aset akibat revaluasi pada debit, kerugian penurunan nilai atau laporan laba rugi. Pada kredit, aset tetap. Jika pernah mengalami peningkatan akibat revaluasi pada debit, surplus revaluasi atau kerugian penurunan nilai laporan laba rugi. Pada kredit, aset tetap. Pada saat penghentian pengakuan pada debit, kas atau rekening atau giro. Pada kredit, aset tetap. Jika terdapat surplus revaluasi pada debit, surplus revaluasi atau ekuitas. Pada kredit, saldo laba.
Aset tetap pengungkapan. 1. Untuk setiap kelompok aset tetap perlu diungkapkan. 2. Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap dalam pembangunan. 3. Keberadaan dan jumlah rekrisi atas hak milik dan aset tetap yang dijaminkan untuk utang. 4. Jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap. 5. Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai atau hilang atau dihentikan yang dimasukkan dalam laporan laba rugi jika tidak diungkapkan secara terpisah pada laporan laba rugi. 6. Tanah yang disumbangkan disertai alasan dan pertimbangan ekonomis untuk bank komersial atau alasan sosial untuk bank nirlaba. 7. Sifat dan dampak perubahan estimasi akuntansi yang berdampak material. 8. Jumlah tercatat aset tetap yang tidak dipakai sementara. 9. Jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih dapat digunakan. 10. Jumlah tercatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklarifikasikan sehingga tersedia untuk dijual. 11. Jika model biaya digunakan nilai wajar aset tetap apabila berbeda secara material dan dari jumlah tercatat. Aset yang diperoleh dari sewa pembiayaan mempunyai definisi. Sewa pembiayaan adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset atau hak milik pada akhirnya dapat dialihkan. Dasar pengaturan PSAK 30 dan PSAK 8. Selanjutnya penjelasan. 1. Klarifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi oleh bank didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. 2. Indikator dari situasi dapat menunjukkan bahwa sewa diklarifikasikan sebagai sewa pembiayaan, misalnya jika bank dapat membatalkan sewa, kerugian lessor yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh bank. Yang ketiga, bank mungkin melakukan perjanjian bukan sewa tetapi secara substansi mengandung sewa, maka untuk menguji perjanjian tersebut bank harus melakukan evaluasi sesuai ISAK 8. Ilustrasi jurnal untuk aset tetap yang diperoleh dari sewa pembiayaan. Yang pertama, pada saat perolehan aset sewaan. Jurnalnya pada debit yaitu aset tetap aset sewaan. Sedangkan pada kreditnya yaitu kewajiban sewa pembiayaan. Yang kedua, pembayaran sewa. Di jurnal pada debitnya yaitu beban bunga kewajiban sewa pembiayaan dan kewajiban sewa pembiayaan. Di kredit ditulis kas, rekening, atau giro. Ketiga, untuk penyusutan. Jurnal pada debitnya biaya penyusutan aset tetap aset sewaan, sedangkan di kredit ditulis akumulasi penyusutan aset tetap aset sewaan. Dan yang keempat, pada akhir masa sewa pembiayaan, jurnal pada debit ditulis aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap aset sewaan. Sedangkan di kredit ditulis aset tetap aset sewaan, akumulasi penyusutan aset tetap, dan kas, rekening, atau giro. Kemudian, jika masih terdapat nilai residu aset tetap yang belum disusutkan, maka bank melakukan penyusutan sesuai umur ekonomis. Di jurnal pada debit ditulis biaya penyusutan aset tetap, dan di kredit ditulis akumulasi penyusutan aset tetap. Yang terakhir, pada akhir masa sewa pembiayaan atau bank tidak memperoleh hak kepemilikan aset sewa, maka di jurnal pada debit ditulis kewajiban sewa dan beban bunga sewa.
Sedangkan di kredit ditulis aset tetap, aset sewaan. Pengungkapan. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain 1. Jumlah neto nilai tercatat untuk setiap kelompok aset pada tanggal neraca. 2. Rekonsiliasi antara total pembayaran sewa minimum di masa depan pada tanggal neraca dengan nilai kininya. 3. Rental kontijen yang diakui sebagai beban pada periode tersebut. 4. Total perkiraan penerimaan pembayaran minimum sewa lanjut di masa depan dari kontrak sewa lanjut yang tidak dapat dibatalkan pada tanggal neraca. Definisi kerjasama operasi atau KSO adalah perjanjian dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan usaha bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki dan menanggung resiko usaha secara bersama. Selain itu, definisi dari KSO yaitu aset tetap yang dibangun atau yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan KSO. Dasar pengaturannya yaitu PSAK 39 paragraf 11, 13, 14, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 31. Penjelasan. Yang pertama, terdapat dua pola dalam KSO, yaitu pola bangun, kelola serah atau disebut BKS, yang berarti aset KSO dikelola oleh investor yang mendanai pembangunan sampai berakhir masa konsesi. Di akhir masa konsesi, investor akan menyerahkan aset KSO dan pengelolaannya kepada pemilik aset yang kemudian harus melakukan pembayaran sesuai kontrak. Mungkin tidak membayar aset KSO yang diserahkan di akhir masa konsesi atau membayar jauh di bawah nilai wajar. Kemudian ada pola bangun serah kelola atau disebut BSK, yaitu investor mendanai pembangunan aset KSO sampai siap dioperasikan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemilik aset yang nantinya harus melakukan pembayaran sesuai kontrak. Kemudian penjelasan yang kedua ada kewajiban jangka panjang KSO tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55. Kemudian ada perlakuan akuntansi. Yang pertama ada pengukuran dan penyajian, dibagi menjadi dua, yaitu pola BKS dan pola BSK. Pola BKS, pada saat pengoperasian aset KSO, pengelola membukukan penyusutan, lalu akhir masa konsesi, pemilik mengakui aset KSO sebesar biaya perolehan dan mengkredit penghasilan KSO atau penghasilan tangguhan. Untuk pola BSK, pemilik mengakui aset KSO yang diserahkan dan siap dioperasikan sebesar biaya perolehan dan mengkredit kewajiban jangka panjang KSO. Lalu, pemilik melakukan pembayaran periodik sebagai pelunasan kewajiban beserta bunga dan beban atau penghasilan KSO. Yang kedua, pemilik aset harus membukukan penyusutan atas aset KSO yang telah diserahkan secara sistematis sepanjang umur ekonominya. Ilustrasi jurnal. Pada saat bank menyerahkan aset dengan pola BSK atau BKS, maka jurnal yang harus ditulis pada debit yaitu aset KSO dan akumulasi penyusutan aset tetap. Sedangkan pada bagian kredit yaitu aset tetap atau properti terbengkalai dan akumulasi penyusutan aset KSO. Pada saat bank mencatat penerimaan aset KSO di akhir masa konsesi, maka jurnal pada debitnya yaitu aset tetap atau properti terbengkalai dan di kredit ditulis aset KSO. Ya, selanjutnya adalah aset tetap dengan kerjasama operasi, ilustrasi jurnal dengan pola BKS atau BOT, di mana bank mencatat penerimaan aset KSO di akhir masa konsesi. Dengan keterangan membukukan aset KSO yang diterima dan jurnalnya adalah di sebelah debit aset tetap atau properti terbengkalai dan di sebelah kredit adalah pendapatan KSO itu jika dapat dipastikan umur ekonomisnya dan pendapatan yang ditangguhkan itu jika tidak dapat dipastikan umur ekonomisnya. Ya, selanjutnya adalah ilustrasi jurnal dengan pola BKS atau BOT, yaitu membukukan penyusutan aset tetap dengan keterangan apabila dapat dipastikan umur ekonomi aset KSO yang diterima, maka debitnya adalah biaya penyusutan aset tetap dan di kreditnya adalah akumulasi penyusutan aset tetap.
Dan selanjutnya adalah pola BSK atau BTO dengan keterangan yang pertama adalah pada saat bank menerima penyerahan aset KSO, jurnalnya aset KSO, debit dan kreditnya kewajiban jangka panjang KSO. Dan yang kedua adalah jika selama masa konsesi bank melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan kewajiban KSO dan beban bunganya, maka debitnya adalah kewajiban jangka panjang KSO atau beban bunga kewajiban jangka panjang KSO, dan kreditnya adalah kas atau rekening atau giro. Ilustrasi jurnal yang selanjutnya adalah masih dengan pola BSK atau BTO. Dengan keterangan, jika bank melakukan penyusutan aset KSO selama umur ekonomis, maka jurnalnya adalah debit biaya penyusutan aset KSO dan kredit akumulasi penyusutan aset KSO. Dan keterangan selanjutnya adalah pada akhir masa konsesi, bank melakukan jurnal balik dari aset KSO yang telah dicatat pada saat penyerahan di awal perjanjian KSO, maka jurnalnya adalah di sebelah debit aset tetap atau properti terbengkalai dan kreditnya adalah aset KSO. Dan keterangan yang ketiga adalah pada akhir masa konsesi, bank melakukan jurnal balik atas aset KSO yang diterima, maka debitnya adalah aset tetap atau properti terbengkalai atau akumulasi penyusutan aset KSO, dan kreditnya adalah aset KSO atau akumulasi penyusutan aset tetap. Dan keterangan yang terakhir adalah jika membukukan penyusutan aset tetap apabila dapat dipastikan umur ekonomi aset KSO yang diterima, maka debitnya adalah beban penyusutan aset tetap dan kreditnya adalah akumulasi penyusutan aset tetap. Ya, yang terakhir dibahas dalam aset tetap dengan kerjasama operasi adalah pengungkapan. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain adalah yang pertama, terkait dengan perjanjian KSO, yaitu pihak-pihak yang terkait, hak dan kewajiban serta ketentuan tentang perubahan perjanjian KSO. Dan yang kedua, terkait dengan aset KSO, yaitu klarifikasi aset, penentuan biaya perolehan, dan penentuan depresiasi aset KSO. Dan yang ketiga adalah terkait dengan perjanjian bagi pendapatan atau hasil KSO, yaitu perhitungan hak bagi hasil, penentuan amortisasi hak bagi hasil, dan perhitungan tambahan beban atau penghasilan yang timbul dari pembayaran bagi pendapatan KSO. Yang selanjutnya adalah definisi dari aset yang diambil alih atau AIDA. AIDA sendiri memiliki definisi, yaitu aset yang diperoleh bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan. Dalam hal ini, debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank. Dan yang kedua adalah dasar pengaturan dari aset yang diambil alih. Dasar peraturannya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, PSAK 1 paragraf 16 dan PSAK 16 paragraf 45. Ada 3 penjelasan, yaitu yang pertama adalah untuk penerapan prinsip kehati-hatian perbankan, AIDA yaitu bentuk aset non-produktif yang ditetapkan kualitasnya dan dibentuk penyisihan penghapusan aset non-produktif atau PPANP sesuai PBI. Dan yang kedua adalah kewajiban pembentukan PPANP untuk AIDA bukan merupakan cadangan kerugian penurunan nilai, namun disinsentif kepemilikan aset yang tidak digunakan bank. Dan yang ketiga adalah bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AIDA yang dimiliki, yaitu mengupayakan penjualan dengan segera serta mendokumentasikan hal tersebut. Dalam pengakuan dan pengukuran terdapat 6 poin yang harus dibahas, yaitu yang pertama adalah pada saat pengakuan awal dibukukan pada nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya. Yang kedua, setelah pengakuan awal dibukukan sebesar nilai terendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya. Yang ketiga,
Jika mengalami penurunan nilai, maka bank mengakui rugi penurunan nilai. Yang keempat, jika mengalami pemulihan penurunan nilai, maka bank mengakui pemulihan penurunan nilai secara maksimum sebesar kerugian penurunan nilai yang telah diakui. Dan yang kelima adalah AIDA tidak disusutkan. Dan yang terakhir, pada saat penjualan, selisih penjualan diakui sebagai keuntungan atau kerugian non-operasional. Dan yang poin kedua adalah penyajian. Di dalam penyajian ada 2 poin yang harus dibahas, yaitu yang pertama ada disajikan secara terpisah dari aset lainnya dalam neraca dan diungkapkan dalam CALK. Dan yang kedua, ada pembentukan PPANP disajikan sebagai offsetting account dari AYDA. Ilustrasi jurnal. Pada saat memperoleh AIDA, jurnalnya aset yang diambil alih pada kredit. Pada saat melakukan jurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit dengan asumsi cadangan dibentuk pada periode yang berbeda dengan pengambil alihan aset, jurnalnya cadangan kerugian penurunan nilai pada pendapatan operasional. Terdapat penurunan nilai AIDA, jurnalnya kerugian penurunan nilai pada aset yang diambil alih. Penjualan AIDA, jurnalnya kas atau rekening atau giro pada aset yang diambil alih. Jika terdapat peningkatan nilai AIDA setelah mengalami penurunan nilai, diakui sebagai pendapatan maksimal sebesar kerugian penurunan nilai yang telah diakui, dengan asumsi pemulihan terjadi pada periode yang berbeda dengan penurunan nilai. Jurnalnya, kerugian penurunan nilai pada aset yang diambil alih. Pengungkapan. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain 1. Deskripsi, 2. Nilai wajar, 3. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan, 4. Upaya penjualan yang dilakukan oleh bank, 5. Kerugian penurunan nilai AIDA, 6. Keuntungan atau kerugian yang diakui dari penjualan AIDA, dan yang terakhir adalah segmen dari AIDA jika dapat diterapkan. Subbab selanjutnya yaitu properti yang terbengkalai. Dasar pengaturan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, PSAK 1 Paragraf 16 dan PSAK 16 Paragraf 45. Penjelasan 1. Cakupan properti terbengkalai meliputi aset yang mencakup tanah, bangunan, dan sejenis lainnya yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional bank dan tidak termasuk untuk penunjang kegiatan bank sepanjang dimiliki dalam jumlah wajar, serta properti lain yang telah ditetapkan untuk digunakan bank dalam kegiatan usaha. Properti yang terbengkalai juga tidak termasuk yang berasal dari 2. Properti terbengkalai merupakan salah satu bentuk aset non-produktif yang wajib ditetapkan kualitasnya dan dibentuk PPANP sesuai Peraturan Bank Indonesia. 3. Kewajiban pembentukan PPANP bukan merupakan cadangan kerugian penurunan nilai, namun merupakan disinsentif kepemilikan aset yang tidak digunakan. 4. Biaya perolehan meliputi jumlah kas atau setara kas yang dikeluarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset. Biaya perolehan dari properti yang dibeli meliputi harga pembelian dan pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung, misalnya biaya jasa hukum dan pajak penjualan. 5. Nilai wajar meliputi A. Harga di mana properti dapat dipertukarkan antara pihak yang memiliki pengetahuan memadai dan berkeinginan dalam transaksi yang wajar. B. Mencerminkan kondisi pasar pada tanggal neraca dan mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi, kondisi, sewa atau kontrak lain yang serupa. C. Penentuannya dilakukan tanpa dikurangi biaya transaksi yang timbul dari penjualan atau pelepasan lain. Perlakuan akuntansi. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran. 1. Pada saat pengakuan awal, diukur sebesar biaya perolehan. 2. Setelah pengakuan awal, dibukukan sebesar nilai terendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya. 3. Jika mengalami penurunan nilai, diakui sebagai rugi. 4. Jika mengalami pemulihan penurunan nilai, mengakui hal tersebut maksimum sebesar kerugian penurunan nilai yang telah diakui. 5. Tidak disusutkan. 6. Pada saat penjualan, selisih penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian non-operasional. Yang kedua yaitu penyajian. 1. Disajikan secara terpisah dari aset lainnya dalam neraca dan diungkapkan dalam CALK. Yang kedua, pembentukan PPANP disajikan sebagai offsetting account dari pos properti terbengkalai.
Selanjutnya yaitu properti yang terbengkalai, ilustrasi jurnal. Pada saat pengakuan awal properti terbengkalai yang berasal dari aset tetap, maka dilakukan klasifikasi aset tetap ke properti terbengkalai. Debit properti terbengkalai, akumulasi penyusutan aset tetap, dan yang kredit aset tetap. Jika terdapat penurunan nilai, impairment properti terbengkalai, di debit kerugian penurunan nilai, di kredit properti terbengkalai. Properti yang terbengkalai, ilustrasi jurnal. Jika terdapat peningkatan nilai properti terbengkalai setelah mengalami penurunan nilai, diakui sebagai pendapatan maksimal sebesar kerugian penurunan nilai yang telah diakui, dengan asumsi pemulihan terjadi pada periode yang berbeda dengan penurunan nilai. Di debit, properti terbengkalai, di kredit, keuntungan peningkatan nilai. Pada saat menjual properti terbengkalai, di debit, kas atau rekening atau giro, di kredit, properti terbengkalai, keuntungan kerugian atau non-operasional. Pengungkapan. Hal-hal yang diungkapkan antara lain, yang pertama deskripsi, yang kedua nilai tercatat dalam nilai wajar, yang ketiga metode dan asumsi signifikasi yang diterapkan, yang keempat jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi untuk penghasilan rental, beban operasi langsung, mencakup perbaikan dan pemeliharaan yang menghasilkan pendapatan rental dan tidak rental selama periode tersebut. Yang kelima, rugi penurunan nilai. Yang keenam, upaya penjualannya dilakukan bank dan untung atau ruginya. Selanjutnya, penurunan nilai atau impairment. Definisi penurunan nilai adalah suatu kondisi di mana nilai tercatat suatu aset melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Dasar pengaturan PSAK 48. Selanjutnya yaitu penurunan nilai atau impairment. Penjelasan yang pertama, dalam mengidentifikasi ada tidaknya penurunan nilai aset, maka harus mempertimbangkan yang pertama, informasi dari luar bank. Contoh, nilai pasar aset telah menurunkan secara signifikan melebihi penurunan akibat proses normal, depresiasi, atau amortisasi. Contohnya, terdapat informasi dari dalam bank, contoh terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset. Untuk aset yang pada tahun terakhir sebelumnya disajikan sebesar nilai pakainya, arus kas sesungguhnya secara material lebih kecil dari arus kas taksiran sebelum diperhitungkan diskonto. Properti yang terbengkalai. Penjelasan. Bank mengidentifikasi hal yang dapat mempengaruhi penurunan nilai aset dan menjadikannya sebagai dasar penentu nilai yang telah diperoleh kembali. Selanjutnya, bank perlu mempertimbangkan keandalan informasi dari luar dan internal. Selanjutnya, bukti dari pelaporan internal yang menunjukkan bahwa kinerja aset secara ekonomis daripada yang diharapkan. Selanjutnya, konsep materialitas berlaku dan dalam mengidentifikasi perlu atau tidaknya menaksir jumlah yang dapat diperoleh kembali dari suatu aset. Selanjutnya, bank membuat taksiran baru mengenai nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut pada tahun-tahun berikutnya jika terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai tahun sebelumnya mengalami 7. Pertimbangan bank untuk mengidentifikasi kerugian penurunan nilai telah diakui untuk aset-aset tertentu tahun sebelumnya sebagai berikut. A. Informasi dalam luar bank. Suku bunga pasar telah turun selama periode tersebut dan diperkirakan akan meningkatkan secara material nilai yang dapat diperoleh kembali. B. Informasi dalam bank. Terdapat bukti dari pelaporan internal yang menunjukkan bahwa kinerja ekonomi sesuai perkiraan. C. Untuk aset yang pada tahun terakhir sebelumnya disajikan sebesar nilai pakainya. Apabila aliran arus kas sesungguhnya secara material lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya diperhitungkan diskonto. Penurunan nilai atau impairment. Perlakuan akuntansi, pengakuan dan pengukuran. 1. Saat penurunan nilai aset diakui sebagai kerugian penurunan nilai dalam laporan laba rugi dan sebagai cadangan kerugian penurunan nilai pada neraca. 2. Jika kemudian jumlah penurunan nilai berkurang, bank memulihkan kerugian penurunan nilai yang telah diakui paling tinggi sebesar cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk.
penyajian. Cadangan kerugian penurunan nilai disajikan sebagai pos pengurang dari aset yang bersangkutan, kecuali aset yang dicatat berdasarkan nilai terendah antara nilai tercatat dan nilai wajar. Ilustrasi jurnal. Pada saat pengakuan kerugian penurunan nilai, debit kerugian penurunan nilai, kredit cadangan kerugian piutang penurunan nilai. Pada saat pemulihan kerugian penurunan nilai, keterangan menyesuaikan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi dan cadangan kerugian penurunan nilai pada neraca jika pemulihan penurunan nilai terjadi pada periode berjalan. Debit cadangan kerugian penurunan nilai, kredit keuntungan pemulihan nilai atau kerugian penurunan nilai. Pada saat pemulihan kerugian penurunan nilai, melakukan koreksi saldo laba awal periode atau melakukan koreksi laba rugi pada periode pemulihan penurunan nilai diketahui jika pemulihan penurunan nilai terjadi setelah tanggal neraca dan bukan merupakan adjusting subsequent event. Debit cadangan kerugian penurunan nilai, kredit pendapatan periode ditemukan pemulihan penurunan nilai atau impairment. Pengungkapan hal-hal yang harus diungkap antara lain: 1. Setiap kelompok di aset meliputi rugi penurunan nilai, pemulihan kerugian penurunan nilai. 2. Untuk setiap aset yang kerugian penurunan nilainya telah diakui atau dipulihkan, meliputi sifat aset dan nilai tercatatnya, jumlah kerugian penurunan nilai. 3. Jika nilai pakai aset telah ditentukan dan tidak ada kerugian penurunan nilai atau dipulihkan, meliputi jangka waktu yang digunakan untuk memproyeksikan arus kas masa depan dan fakta bahwa nilai tercatat secara signifikan lebih besar dari harga jual neto.